Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa mengikuti mata kuliah organisasi laboratorium. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterampilan ilmuwan IPA. Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Amalia Fisharina dengan NIM 22. Yang kedua Fikrotul Azizah dengan NIM 43. Yang ketiga Muhammad Baidowi dengan NIM 25. Marilah kita simak bersama-sama presentasi hasil kami ini. Sebelumnya, dalam kegiatan laboratorium, pastilah ada seorang ilmuwan yang bertindak melakukan pengamatan atau penelitian. Nah, seorang ilmuwan tersebut haruslah memiliki keterampilan-keterampilan, seperti keterampilan laboratorium atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam melakukan kegiatan laboratorium. Mengapa sih seorang ilmuwan harus memiliki keterampilan? Nah, keterampilan-keterampilan tersebut digunakan agar memudahkan seorang ilmuwan dalam melakukan kegiatan laboratorium, seperti keterampilan menggunakan alat, keterampilan menafsirkan data, keterampilan mengklasifikasikan objek, ataupun keterampilan lainnya. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa dan sebagai calon ilmuwan harus memiliki keterampilan-keterampilan tersebut. Nah, menurut Beasley tahun 1987, ragam keterampilan laboratorium yang harus dimiliki peserta didik atau mahasiswa sebagai calon ilmuwan adalah: pertama, mampu memilih, memasang, mengoperasikan, membuka, membersihkan, dan mengembalikan peralatan. Kedua, mencocokkan peralatan. Ketiga, mampu membaca alat ukur dengan teliti. Keempat, mampu menangani, menyiapkan, dan menyadari bahaya bahan kimia. Yang kelima, mampu mendeteksi, mengkalibrasi, dan memperbaiki kesalahan dalam mengatur peralatan. Dan yang keenam, mampu menggambar peralatan dengan akurat. Jadi dengan keterampilan-keterampilan tersebut, kita sebagai mahasiswa dan sebagai calon ilmuwan dipermudahkan dalam melakukan kegiatan laboratorium. Keterampilan ilmuwan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada keterampilan esensial dan keterampilan proses sains. Keterampilan esensial merupakan keterampilan dasar yang digunakan untuk menguraikan sejumlah prosedur, proses, dan metode yang penting digunakan oleh ilmuwan ketika mengonstruksi pengetahuan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan eksperimennya. Menurut Gibb tahun 2002, keterampilan esensial meliputi keterampilan pertama, keterampilan komunikasi, baik melalui multimedia maupun secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya atau pengamat lainnya. Kemudian keterampilan kerja tim, artinya dalam sebuah tim penelitian seseorang harus mampu bekerja sama dengan peneliti-peneliti lainnya untuk dapat memecahkan suatu masalah. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, harus memiliki keterampilan inisiatif dan usaha yang tinggi. Kemudian merencanakan dan mengorganisasi, seperti mengorganisasi apa yang harus dilakukan, mengorganisasi jadwal kegiatan yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan memanajemen diri. Kemudian ada keterampilan belajar dan keterampilan teknologi. Jadi seorang harus mampu melaksanakan teknologi. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan proses sains. Menurut Wetzel tahun 2008, keterampilan proses sains merupakan dasar dari pemecahan masalah dalam sains dan metode ilmiah. Keterampilan proses sains dikelompokkan menjadi 2, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Keterampilan proses dasar. Menurut Wetzel, keterampilan proses dasar terdiri dari 5 komponen tanpa urutan tertentu,
yaitu pertama, klasifikasi. Seorang ilmuwan harus bisa mengelompokkan dan menata objek-objek penelitiannya. Yang kedua, mengukur. Seorang ilmuwan harus bisa membandingkan kuantitas yang tidak diketahui dengan jumlah yang diketahui, seperti standar dan non-standar satuan pengukuran. Yang ketiga, komunikasi. Seorang ilmuwan harus bisa menggunakan multimedia, tulisan, grafik, gambar, atau cara lain untuk berbagi temuan. Kemudian yang keempat, seorang ilmuwan harus bisa menyimpulkan atau membentuk ide-ide untuk menjelaskan pengamatannya. Dan yang kelima, seorang ilmuwan harus bisa memprediksi atau mengembangkan sebuah asumsi tentang hasil yang diharapkan. Keterampilan proses terpadu. Menurut Wetzel tahun 2008, keterampilan proses terpadu meliputi 1. Merumuskan hipotesis, yaitu membuat prediksi atau tebakan berdasarkan bukti dari penelitian sebelumnya atau penyelidikan. Yang kedua, mengidentifikasi variabel, penamaan dan pengendalian terhadap variabel independen, dependen, dan variabel kontrol dalam penyelidikan. Dan yang ketiga, membuat definisi operasional. Mengembangkan istilah spesifik untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam penyelidikan berdasarkan karakteristik diamati. Dan yang keempat, keterampilan percobaan. Seorang ilmuwan harus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data untuk penelitiannya. Dan yang kelima, keterampilan interpretasi data. Seorang ilmuwan harus bisa menginterpretasikan data yang didapatkannya dan menganalisis hasil penyelidikannya. Berikut merupakan cara menyusun laporan. Dalam menulis laporan dapat ditulis tangan maupun menggunakan komputer atau diketik. Cara penulisan laporan memiliki kriteria masing-masing. Berikut merupakan kriteria dari penulisan laporan secara tulis tangan, antara lain, yang pertama, tidak boleh melebihi 6 halaman tulisan tangan normal atau 1.800 kata. Yang kedua, tidak boleh menggunakan grafik. Yang ketiga, ditulis menggunakan tinta yang hitam agar mudah dibaca. Yang keempat, menulis di sisi satu kertas atau tidak boleh bolak-balik. Selanjutnya, kriteria penulisan laporan secara menggunakan komputer atau ketik. Yang pertama, ukuran huruf atau font, yaitu 11 atau 12. Menggunakan jenis font, yaitu Times New Roman. Yang ketiga, menggunakan spasi 1,5. Yang keempat, margin kiri 4 cm. Yang kelima, margin kanan 3 cm. Yang keenam, margin atas 2,5 cm. Dan yang ketujuh, margin bawah 3 cm. Adapun penjelasan mengenai sistematika laporan. Yang pertama, judul dan pengarang. Berisi judul praktikum yang jelas menggambarkan subjek laporan. Tidak diperbolehkan menulis halaman judul terpisah dengan laporan. Yang kedua, abstrak, yakni berisi tentang kegiatan utama yang dilakukan, prinsip atau metode kerja, hasil akhir perhitungan dalam bentuk numerik dan diskusi. Abstrak cukup dalam satu paragraf atau kurang lebih 80 kata. Yang ketiga, pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang praktikum atau dilengkapi dengan pustaka yang menunjang. Dapat menuliskan rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis jika ada. Yang keempat, dasar teori. Berisi pengulangan teori yang diperlukan dan persamaan-persamaan akhir atau kunci yang digunakan. Yang kelima, metode eksperimen, yakni berisi tentang variabel-variabel percobaan dan mendefinisikan variabel-variabel secara operasional jika ada, alat dan bahan yang digunakan, serta langkah percobaan. Yang keenam, yakni hasil dan analisa. Berisi mengenai kuantitas dan hasil eksperimen yang telah dihitung dalam satu tabel, rincian perhitungan, grafik,
Tabel mentah yang tidak diperlukan maka tidak boleh disajikan. Jika disajikan maka diletakkan dalam lampiran. Yang ketujuh yakni diskusi. Berisikan pertimbangan hasil dari interpretasinya, membandingkan hasil dengan nilai teoritis atau diterima atau nilai prediksi. Yang kedelapan yakni kesimpulan. Berisi inti ringkasan yang dicapai dalam diskusi. Cukup satu paragraf, dapat berisi membandingkan dengan nilai teoritis, dapat berupa tanggapan dari pendahuluan secara umum, menguraikan petunjuk eksperimen. Yang kesembilan, daftar pustaka. Berisi cantuman acuan untuk sumber informasi yang digunakan. Bila disertakan dalam naskah, nyatakan nama pengarang dan tahun dalam tanda kurung. Kemudian, cantumkan artikel atau buku referensi tersebut dalam daftar acuan menurut alfabet. Dan yang terakhir yakni lampiran. Berisi perhitungan, penurunan persamaan, tabel, data mentah, jawaban pertanyaan, dan lain-lain terlepas dari naskah utama. Nah, publikasi hasil praktikum sendiri merupakan kegiatan penyampaian hasil dari praktikum yang telah dilakukan oleh peserta didik dengan tujuan yaitu untuk memberikan informasi mengenai hasil pengamatan terhadap percobaan atau pengujian di laboratorium yang diikuti dengan analisis dan penyimpulan terhadap hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, untuk membuktikan dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh ahli dan pengamat lainnya. Publikasi hasil praktikum ini dapat berupa tulisan maupun lisan, contohnya makalah dan jurnal, dan forum diskusi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.